Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sahrullah. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang perkembangan moral dan perkembangan spiritual menurut perspektif Islam. Nah, apa sih perkembangan moral dan spiritual itu? Nah, di sini ada pengertian tentang moral dan spiritual. Yang pertama, pengertian moral adalah proses internalisasi nilai benar dan salah. Itu bisa disebut juga akhlak yang diterapkan dalam perilaku sosial sehari-hari, berakar pada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perkembangan moral. Adapun perkembangan sosial yaitu evolusi kesadaran manusia terhadap eksistensi Allah, atau bisa disebut juga iman dan takwa. Nah, hal ini yaitu menyangkut pemaknaan hidup dan hubungan antara manusia dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian mengenai moral dan spiritual. Lanjut, ada yang dinamakan yaitu tahapan perkembangan hidup. Yang pertama ada masa anak-anak, yang kedua ada masa remaja, dan yang ketiga ada masa dewasa. Nah, kita jelaskan yang pertama yaitu masa anak-anak. Bisa disebut juga masa anak-anak ini sebagai pondasi pertama, yaitu ada tiga. Yang pertama peniruan, yang kedua ada kebiasaan, dan yang ketiga ada etika dasar. Nah, peniruan adalah anak ini belajar dengan meniru orang tua dan gurunya. Atau misalkan ketika orang tua melakukan hal-hal yang baik di depan anaknya, maka anak juga akan meniru hal-hal yang baik sesuai orang tuanya. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang jelek, atau sebagai orang tua melakukan hal-hal yang jelek di depan anaknya, maka anak juga akan berperilaku jelek. Itu adalah peniruan. Yang kedua ada pembiasaan. Nah, pada masa anak-anak ini anak-anak harus sering dilatih oleh orang tuanya untuk praktik ibadah, meskipun ya belum diwajibkan untuk beribadah, tapi sedikit-sedikit biar nantinya udah besar terbiasa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada etika dasar, yaitu penanaman kejujuran dan rasa hormat kepada sesama. Itu untuk belajar buat kedepannya untuk mencari atau bersosialisasi yang baik dengan teman sesamanya. Nah, lanjut, tadi ada yang disebut juga masa remaja. Nah, pada masa remaja ini individu atau seorang anak tadi mulai berpikir kritis dan mempertanyakan nilai yang diterima. Nah, ini adalah fase kritis pembentukan identitas diri dan religius, atau bisa disebut juga pada masa remaja ini, yaitu ketika seorang anak sedang mencari jati dirinya. Nah, adapun Islam menekankan konsep balik, yaitu di mana remaja mulai memikul tanggung jawab penuh, atau bisa disebut juga taklif atas setiap perbuatan moral dan spiritualnya. Ada juga yang dinamakan masa dewasa. Pada masa dewasa itu yaitu di mana masa ini yaitu tentang kematangan jiwa. Nah, di fase dewasa ini, anak yang tadi itu harus selalu mempunyai sikap atau kepribadian yang ikhlas, bertanggung jawab, dan sabar dan syukur. Nah, ikhlas di sini disebutkan yaitu ketika berbuat kebaikan, orang tersebut hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ada juga yang harus memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, yaitu kesadaran penuh atas amanah hidup dan pekerjaan. Jadi pada umuran dewasa itu harus selalu bertanggung jawab dan harus selalu amanah dalam setiap melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada syukur dan sabar, yaitu resiliensi spiritual dalam menghadapi dinamika ujian-ujian hidup. Ketika kita menghadapi ujian atau ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mempunyai rasa syukur atau sabar gitu ketika ditimpa ujian. Nah, lanjut, dalam perkembangan ini ada juga yang dinamakan faktor pembentukan karakter,
di mana faktor ini menyangkut 4 hal. Yang pertama ada keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat ada pengalaman. Adapun tujuan akhir perkembangan ini yaitu untuk membentuknya akhlakul karimah, keharmonisasian hubungan sosial, kekuatan iman yang istiqomah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kecerdasan moral dan spiritual. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.